Nggak ganti uang, ganti apa emangnya? Kita sebagai LPMK akhirnya rapat dengan seluruh RW untuk memutuskan menolak. Maka posisinya bisa dicabut ulang terkait IMB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat atau RDP, kali kedua. Rapat yang dipimpin Baktiono tersebut, membahas tentang pembangunan SPBU PT Shell yang dipersoalkan warga di sekitar Simo Magersari 115-117. RDP kali kedua ini hampir sama dengan RDP pertama, yakni mengklarifikasi persoalan terhadap warga maupun PT Shell. Dalam forum mencari solusi tersebut, kedua belah pihak saling menyampaikan argumentasinya. Yang menarik, RDP kali ini, Komisi C lebih mencermati izin pembangunan SPBU yang dikantongi PT Shell. Hal tersebut, disampaikan sukadar anggota Komisi C kepada sejumlah pewarta. Hasil hearing Komisi C hari ini apa, Kak? Terkait hasil hearing tadi itu, Komisi menanyakan keabsahan terkait dengan analisa dampak lalu lintas. Dalam hal ini yang dipakai pedoman oleh teman-teman pemerintahan kota adalah SKRK sesuai dengan RDTRK-nya. Sedangkan rencana dan tata ruang kota itu berlaku dari kita pembahasan tahun 2018 nanti sampai 2038. Kapan pelaksanaannya itu masih rencana detail. Betul-betul pelaksanaannya itu dilakukan pada tahun-tahun ini, bahkan tahun 2038 nanti itu bisa berubah RDTRK-nya. Makanya SKRK yang ada yang dipakai acuan saat ini itu seharusnya bukan berpacu pada SKRK itu, tapi coba dilihat dari existing yang ada. Existing yang ada di sana di lapangan itu bahwa posisinya kalau ngomong dampak lalu lintasnya, nggak ada sel aja sekarang sudah macet. Mulai di sana ada U-turn, ada putar balik, di situ udah menghambat posisi lajunya kendaraan. Di depannya ada pasar, di depan pasar lagi sana dikit itu ada U-turn lagi. Nah, yang pasti saya minta tolong ditinjau ulang. Apakah dari analisa data dampak lingkungan ini, dampak lalinya ini, apakah sudah sesuai dengan existing yang ada di wilayah sana? Gitu. Kami belum bisa menerima terkait dengan rekomendasi andalalinya. Evaluasi seperti apa nanti? Jadi bukan evaluasi, ya harus ada rekayasa lalu lintas. Selama tidak ada rekayasa lalu lintas, kalau menurut saya ya harus ditutup. Nggak mungkin bisa dikeluarkan izin. IMB sudah dikeluarkan, oke. Tetapi dalam IMB itu diklausul IMB yang dibawa itu, apabila di kemudian hari tidak sesuai, ada tidak kesesuaian terkait dengan wilayah pembangunannya itu, maka posisinya bisa dicabut ulang terkait IMB-nya. Itu saya ngomong hanya sebatas andalalinya, belum drainasenya. Gitu. Kalau persoalan dengan warga tadi gimana, Pak? Kalau persoalan dengan warga, memang ada janji-janji sebenarnya. Ada sesuai keterangan Pak RT, Pak RW, ada beberapa yang dijanjikan oleh Shell ke RW 6. Pertama terkait dengan pembangunan balai RW, terus perekrutan karyawan dari wilayah RT terdekat dari situ. Itu sudah bagus menurut saya. Tapi sampai saat ini ternyata Pak RW tadi juga sempat ngisi. Sampai saat ini Mas gak realisasi. Tanda-tanda janji itu belum dipenuhi gitu. Nah, kalau sampai ini kita lepas setelah jadi bablas, ya kasihan posisi yang punya wilayah gitu loh. Hanya sebatas dijanjikan. Kalau yang dengan Joni Susanto itu? Joni Susanto belum ada solusi, sekarang masih kita nunggu. Masalahnya nunggu rembukan dua pihak. Iya, jadi bukan hanya Joni Susanto, di sana ada 6 rumah. Dari Mardiana, Marila Idris yang dodol minuman keras itu, sampai tempatnya Joni Susanto kurang lebih antara 5-6 rumah. Ini ternyata belum tersentuh sama sekali oleh pihak Shell. Maksudnya tersentuh belum diajak komunikasi sama sekali gitu. Sementara Joni Susanto,
Salah satu warga yang terdampak pembangunan SPBU PT Shell mengaku, hingga RDP kedua belum ada titik terang terkait dengan rumahnya yang terdampak pembangunan SPBU PT Shell. Dia berharap, PT Shell segera merespon keluhannya yang disampaikan di forum RDP Komisi C Yos Sudarso. Ya kita hormati keputusan Dewan ya. Ya. Ya salah satunya kan adanya komunikasi pihak Shell dengan kita yang warga terdampak. Kemudian untuk masalah yang lain-lain kayak lalu lintas dan lain sebagainya, saya kan kurang mengerti itu hal demikian. Ya biar pihak terkait aja yang Kalau saya menjawab. sudah pernah komunikasi dengan Mas Joni. Shell-nya sendiri. Iya, dari PT Shell sendiri sudah pernah komunikasi. Ngomong aja belum ada yang serius. Tapi pernah ketemu ya? Ketemu 1 kali 2 kali aja. Oh. Apa yang disampaikan? Ya cuma ngomong aja kalau Shell ini corporate yang istilahnya bersih katanya, non apa itu corruption, katanya tidak ada pengganti berupa uang dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita terdampak, kalau nggak ganti uang ganti apa emangnya? Kalau Mas Joni Ya, kan? seperti apa keinginannya? Apakah itu harus diganti rugi, dijual atau gimana? Secara tidak langsung demikian. Memang Untuk keamanan keluarga saya dan keluarga saya. berapa kira-kira yang Saya tidak berani mengeluarkan di sini, Pak. Nanti tidak enak juga untuk pihak pasti Shell. Kan? kalau dijual mau ya? Demikian. Keluhan lain disampaikan Isroni Haryanto, Ketua LPMK Simo Mulyo. Menurutnya, tidak semua RW diajak komunikasi. Sehingga, warga bersepakat untuk menolak pembangunan SPBU PT Shell di lingkungan Simo Magersari. Bisa diceritakan, Mak, apa yang menjadi kendala warga terkait pembangunan SPBU PT Shell ini? Jadi kendalanya sebetulnya itu masuk 2 wilayah RW, tapi yang diajak koordinasi hanya 1 RW. Jadi yang satunya ini banyak warga yang komplainnya akhirnya laporan ke kita. Kita sebagai LPMK akhirnya rapat dengan seluruh RW untuk memutuskan menolak dibukanya SPBU Shell. Kalau alasan penolakan apa? Ya karena tidak ada koordinasi dengan kita dan seluruh RW. Tidak ada koordinasi sama sekali. Koordinasi seperti apa yang diinginkan? Artinya ketemu, sosialisasi itu tidak ada. Jadi tahu-tahu izin selesai, tahu-tahu makan bangun. Nah. Kalau hal yang dirugikan PT Shell apa? Ya dampaknya kan jelas lah Pak. Dari pembangunan ya. Sementara gitu ya. Oke.